deze delegatie ziet u hier meester Sastro Amijoyo, meester Mohammed Roem en dokter Laimena. Aan de tafel van de commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Mal Cochran en het Belgische lid de heer Hermans. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Tahun 1949, Indonesia baru berusia 4 tahun, tetapi luka perang telah terlampau banyak. Linggarjati dilanggar, Renville diabaikan. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Yogyakarta dikuasai, Soekarno dan Hatta ditawan. Republik seakan berada di ujung nafas. Tapi Indonesia tidak menyerah, dan dunia internasional memaksa lahirnya perundingan baru. Saya, Muhammad Rum, ditunjuk memimpin delegasi. Sebuah meja menantikan kami, meja yang akan menentukan nasib sebuah bangsa. Masuk. Pak Ram, undangan resmi dari UNC itu akibat perundingan akan dilaksanakan 14 April di Jakarta. Jakarta, di Hotel Desines. Betul, Mel Cochran yang akan memimpin mediasi. Pihak UNC itu akan menjamin keamanan kita. Bagaimana mungkin kita bisa berunding dengan adik-adik? Sementara presiden dan wakil presiden kita masih dikurung di Bangka. Ini bukan diplomasi. Ini adalah sandiwara, penyerahan diri di depan mata PBB. PBB menuntut penghentian tembak-menembak secepatnya, Pak Rum. Jika kita mengalihkan meja ini, posisi de jure Indonesia akan hangus. Kita harus hadir, meski hanya untuk mengambil hak kita kembali. Belanda menginginkan kita menyerah di atas kertas karena mereka gagal menundukkan kita dengan peluru. Jadi, kita mau bagaimana, Pak? Baiklah. Jika ini salah satunya cara untuk membawa pulang Bung Karno dan Hatta, maka kita akan memberi diri sendiri. Atas nama UNCI, perundingan resmi antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda dibuka. Belanda mengendaki kestabilan di tanah ini. Kami hanya bisa membebaskan beberapa tahanan politik. Jika teror gereja di Indonesia dihentikan secara total, itu saja syarat dari kami. Kestabilan Tuan Proyek. Bukankah bayaran ketakutan yang kalian sebarkan sejak agresi militer lalu adalah pemilu kekacauan semua ini? Kedaulatan adalah syarat utama keamanan. Tanpa itu, kalian hanya sedang menjaga kuburan yang kalian gali sendiri. Netherlands datang ke sini untuk dicemoohkan oleh republik yang bahkan tidak memiliki ibu kota. Ibu kota kami mungkin telah dikuasai secara fisik, Tuan Bell. Tetapi, kedaulatan kami tetap hidup di tiap jengkal tanah yang dijejakkan oleh para gerilyawan. Kami di sini bukan berdebat soal lokasi, tetapi kami di sini berdebat soal eksistensi sebuah bangsa.
Mereka menolak, Rum. Tidak ada pembebasan Soekarno-Hatta sebelum perintah berhenti gerilya dibacakan. Mereka meminta kita menjual senjata sebelum kita mendapatkan kembali kepala negara kita. Itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi Kohran mulai tidak sabar. PBB mengancam akan mencabut dukungan jika kita tidak segera memberikan konsesi. Katakan pada Kohran, Republik tidak sedang mengemis belas kasihan. Kita sedang menuntut hak yang dirampas. Tuan Rum, kesabaran kerajaan Belanda ada batasnya. Kita sudah di sini berminggu-minggu karena perang gerilya yang berkelanjutan itu. Rakyat kami menderita karena militer kalian menduduki rumah-rumah mereka, Tuan Ruyan. Jangan menggunakan kesengsaraan rakyat kami untuk menekan meja ini. Cukup! Kalian hanya pemerintah darurat di hutan-hutan Sumatera. Syafruddin Perwira Negara itu bukan siapa-siapa di mata hukum internasional. Menyerahlah atau kami selesaikan secara militer. Secara de jure Tuan Bell, PDRI adalah pemegang mandat sah sejak keputusan Kabinet 19 Desember. Jika kalian mengabaikan kami, kalian mengabaikan hukum internasional yang kalian agung-agungkan sendiri. Hukum internasional tidak akan bisa melindungi negara yang sudah mati. Berhentikan perang gerilya atau bubarkan perundingan. Jika perundingan bubar malam ini, maka Belanda akan mematikan lilin perdamaian terakhir di Asia Tenggara. Apakah kalian sanggup menanggung malu di depan sidang umum PBB? Mr. Ryan, Amerika dan PBB ingin membantu. Tapi kami butuh sesuatu untuk bisa dibawa ke Den Haag. Jika Indonesia tidak mau memberi perintah berhenti untuk perang gerilya, maka perundingan ini akan mati jiwanya. Tuan Kohran, bagaimana mungkin saya bisa memerintah kepada seorang jenderal yang sedang bertaruh nyawa di hutan dan presiden yang memberinya perintah sedang dikurung? Indonesia bukan boneka. Saya paham, tapi Belanda tidak akan bergerak tanpa jaminan. Tidak dalam Israel, mau jadi pahlawan yang gagal atau jadi diplomat yang berhasil membawa pulang negerinya. Saya tidak memiliki keduanya. Saya hanya ingin Indonesia kembali ke Yogyakarta. Itu harga mati kami. Majelis menuntut penghentian total gerilya sebelum pembicaraan baik itu. Indonesia menuntut kembali pemerintahan Republik ke Yogyakarta. Tanpa itu, gerilya adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Itu terlalu banyak, Tuan Rum. Kalian meminta kedaulatan di atas kota yang kami kuasai sepenuhnya. Itu bukan permintaan, itu adalah syarat perdamaian. Tanpa itu, tidak akan ada perundingan. Netherlands tidak bisa dipaksa oleh orang yang bersembunyi di hutan. Indonesia juga tidak akan pernah tunduk. Kalian mungkin punya senjata. Di kami punya waktu. Jika kita setujui perintah berhenti gerilya sekarang, TNI akan kecewa. Jenderal Sudirman pasti tidak akan tinggal diam. Namun juga dengan tawaran ini, perang tak akan selesai. Dunia akan meninggalkan kita dan melawan kita bersama. Kita itu terjebak dalam dua pilihan buruk, menyerah pada syarat Belanda atau membiarkan hangus dalam perang yang tak berujung. Tapi jika kita menyetujui syarat yang sangat jelas, sejarah akan mencatatnya sebagai langkah dan penjelasan. Itu penting bagi rakyat dan bagi hasil dunia. Keputusan Bapak, nasib Republik ada di tangan Bapak orang ini. Maka pilihlah yang paling sedikit membayar. Menerima. Dunia akan menunggu jawaban Indonesia. Indonesia setuju menghentikan perang gerilya dan ikut serta dalam konferensi meja bundar. Dengan syarat pemerintahan Republik dikembalikan ke Yogyakarta, tahanan politik dibebaskan, dan juga perang dihentikan seketika.
Nederland menerima. Di atas selembar kertas itu, Republik Indonesia kembali bernafas, bukan dengan peluru, tapi dengan tinta yang menolak untuk pudar. Yogyakarta telah kembali menjadi ibu kota Republik. Setia adalah mahkota yang takkan pernah luntur. Mandat PDRI saya serahkan kembali kepada pemerintah Republik. Tugas saya menjaga nyawa negara di hutan-hutan Sumatera telah usai. Perang membuka jalan dengan darah, diplomasi menyempurnakannya dengan akal budi. Keduanya adalah dua sisi dari satu mata orang saudara. Banyak orang mengenang perang sebagai jalan kemerdekaan, tapi mereka lupa bahwa kemerdekaan juga lahir dari keberanian menahan ego. Di meja itu, aku tidak sedang mencari kemenangan pribadi. Aku sedang menyelamatkan sebuah bangsa. Sejarah mungkin hanya menyatat tanda tangan, tetapi di balik tanda tangan itu ada Indonesia. Mandat PDRI saya serahkan. Tugas saya menjaga nyawanya negara. Anda tidak akan bergerak tanpa jaminan. Pilihlah Miss Roem, mau jadi pahlawan yang meninggal? Ibu kota kami mungkin telah dikuasai secara fisik, Tuan Bel. Tapi kedaulatan kami tetap. Terus. Ganti gaya. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus. Kita harus hadir meski hanya untuk jika kita mengabaikan meja ini, kondisi de jure Indonesia akan hangus. Kita harus hadir. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Hukum internasional tidak akan bisa melindungi negara yang sudah mati. Bubarkan perang gerilya. Anjoy. Kaget gak lu pada?